Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita. Hari ini mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya magnetik atau gaya Lorentz untuk pengantar berarus dalam medan magnet. Bila sebuah pengantar berarus diletakkan di dalam suatu medan magnet, maka pengantar tersebut akan mendapatkan gaya magnetik atau gaya Lorentz yang besarnya dapat dirumuskan yaitu Fl sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Karena gaya Lorentz itu merupakan besaran vektor, maka ada arah. Untuk itu kita gunakan aturan tangan kanan. Yang pertama, ibu jari sama dengan arah arus listrik atau I. Yang kedua, jari telunjuk sebagai arah medan magnet atau B. Jari tengah sama dengan arah gaya Lorentz. Di mana kita ketahui bahwa Fl sama dengan besar gaya Lorentz dalam satuan Newton, B sama dengan induksi magnetik dalam satuan Tesla atau T, I besar arus yang mengalir dalam satuan ampere, L panjang pengantar dalam satuan meter. Untuk gaya Lorentz akan mencapai nilai maksimum bila theta sama dengan 90 derajat atau arah arus listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Contoh soal, diletakkan dalam medan magnet homogen yang besarnya 0,4 Tesla. Bila pada pengantar tersebut mengalir arus sebesar 2 ampere, tentukanlah besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh pengantar tersebut. Dari data diketahui bahwa L sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. B sama dengan 0,4 Tesla. L A. I sama dengan 2 ampere.
yang ditanyakan adalah FL atau gaya Lorentz. Jawab, kita gunakan persamaan bahwa FL sama dengan B kali L kali I kali sin theta. F sama dengan B kali L kali I kali sin 90. F sama dengan 0,4 kali 2 kali 0,5 kali 1. F sama dengan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz-nya atau gaya Lorentz yang dialami oleh pengantar itu sebesar 0,4 Newton, sedangkan arahnya gaya Lorentz tersebut adalah ke kiri. Yang kedua, gaya magnetik yang dialami oleh muatan bergerak dalam medan magnet. Muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet mungkin akan mengalami gaya Lorentz dan akan menurunkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan listrik yang bergerak berdasarkan perumusan gaya Lorentz yang timbul pada sebuah pengantar dalam medan magnet mungkin. Dalam hal ini, besar gaya magnetik yang dialami oleh muatan bergerak dalam medan magnet adalah F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta, di mana F sama dengan gaya magnet atau gaya Lorentz dalam satuan Newton, V sama dengan medan magnet dalam satuan Weber atau Tesla, kemudian Q sama dengan muatan dalam satuan Coulomb, V sama dengan kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, theta sama dengan sudut antara V dan B dalam satuan derajat. Untuk menentukan arah gaya magnetik yang dialami muatan bergerak dalam medan magnet, kita gunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari sama dengan arah V, yang kedua jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, yang ketiga jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Contoh soal, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik 2 ampere. Jika terdapat sebuah proton bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon searah arus dalam kawat pada jarak 2 cm dan muatan proton 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb, maka tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada proton tersebut. Dari data diketahui bahwa I sama dengan 2 ampere, V sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb, A sama dengan 2 cm sama dengan
0,02 meter. Yang ditanyakan berapa besar gaya Lorentz dan kemana arah gaya Lorentz tersebut. Penyelesaian soal kita jawab dengan menggunakan konsep bahwa F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. F sama dengan B kali Q kali V kali sin 90 derajat. F sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A kali 1,6 kali 10 pangkat 19 kali 4 kali 10 pangkat 4 dikalikan 1. F sama dengan 4 pi kali 10 min 7 kali 2 per 2 pi kali 2 kali 10 pangkat 2 dikalikan 1,6 kali 10 min 19 kali 4 kali 10 pangkat 4 kali 1. F sama dengan 1,28 kali 10 pangkat min 19 Newton. Jadi besar gaya Lorentz atau gaya magnetik itu sebesar 1,28 kali 10 pangkat 19 Newton. Arahnya adalah mendekati kawat. Yang berikutnya, gaya magnet pada kawat sejajar berarus listrik. Diberikan dua kawat lurus yang panjangnya sama diletakkan sejajar pada jarak R dan dialiri arus. Dalam hal ini maka berlaku persamaan bahwa F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A, atau F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Selanjutnya, jika I1 sama dengan I2 sama dengan I, maka persamaannya menjadi F sama dengan mu 0 kali I kuadrat kali L per 2 pi A, atau F per L sama dengan mu 0 kali I kuadrat per 2 pi A, di mana F adalah gaya magnet pada masing-masing kawat dalam satuan Newton. I1, I2 sama dengan kuat arus dalam satuan ampere. A sama dengan jarak kedua kawat dalam meter. L sama dengan panjang kawat dalam meter. F per L sama dengan gaya tiap satuan panjang kawat dalam satuan Newton per meter. Untuk arah arus kedua kawat searah, maka terjadi interaksi, yaitu tarik-menarik. Jika pertamanya arahnya ke utara atau ke atas, kawat kedua arahnya ke utara atau ke atas, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Sedangkan untuk arah arus kedua kawat berlawanan, misalnya kawat 1 arahnya ke utara, sedangkan kawat 2 arahnya ke selatan, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak.
Yang berikutnya, gaya magnet pada pengantar berbentuk kumparan. Kumparan persegi panjang di dalam medan magnet mungkin. Untuk gambar A ini, RS dan TU mengalami gaya vertikal sama besar, tetapi berlawanan arah. Sedangkan gambar B menunjukkan bahwa RSTU tegak lurus terhadap medan magnet. Berikutnya, ukuran kuat arus berdasarkan gaya Lorentz. Diberikan dua arus searah berjarak A menimbulkan gaya tarik F. Dalam hal ini maka disimpulkan bahwa 1 ampere adalah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada dua kawah sejajar yang berjarak 1 meter, sehingga menimbulkan gaya magnet setiap satuan panjang kawah sebesar 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter. Yang berikutnya, gerak muatan titik dalam medan magnetik. Diberikan partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet. Arahnya masuk atau cross ini di dalam medan magnet. Maka dalam hal ini jari-jari lingkaran itu sama dengan M kali V per B kali G, di mana R sama dengan jari-jari lingkaran dalam satuan meter, B sama dengan medan magnet dalam satuan Tesla, M sama dengan massa partikel dalam satuan kilogram, G sama dengan muatan partikel dalam kolom, V kecepatan partikel dalam meter per sekon. Penerapan konsep gaya magnet yang pertama adalah motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Ini gambar motor listrik. Yang B ini adalah gambar skema listrik sederhana. Untuk gambar yang kedua, ini adalah kereta rel listrik. Kemudian yang B itu mobil listrik hibrida. Yang kedua adalah contoh dari penerapan konsep gaya magnetik adalah alat ukur arus listrik. Misalnya galvanometer. Dan yang gambar B ini adalah rangkaian dasar galvanometer. Yang ketiga yaitu alat ukur tekanan listrik, yaitu voltmeter. Sebuah voltmeter atau sebuah galvanometer dapat difungsikan sebagai voltmeter dengan menggunakan hambatan pengganda atau multiplier yang dipasang seri dengan alat ukur itu. Yang keempat yaitu penerapan konsep gaya magnet atau gaya Lorentz, yaitu pengeras suara. Alat pengeras suara menggunakan medan magnet untuk mengubah sinyal listrik kembali menjadi sinyal suara.
Ini adalah komponen pada pengeras suara. Ada kerucut, ada magnet permanen, ada sinyal listrik, ada filter debu. Yang gambar B adalah contoh jenis loudspeaker. Loudspeaker, dan yang ini adalah loudspeaker hi-fi. Contoh soal. Pada dua buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar, timbul gaya yang besarnya 2 kali 10⁻⁷ Newton. Jarak antara kedua kawat itu 1 meter. Besar arus dalam setiap kawat adalah diketahui dari data I1 sama dengan I2 sama dengan 1 ampere, A sama dengan 1 meter, F sama dengan 2 kali 10⁻⁷ Newton. Ditanya besar arus yang mengalir dalam kawat tersebut. Dijawab, kita gunakan konsep bahwa F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. F per L kita ganti dengan 2 kali 10⁻⁷ sama dengan mu0-nya kita ganti 4 pi kali 10⁻⁷, karena I1 sama dengan I2 kita ganti dengan I kuadrat per 2 kali pi kali 1. 2 kali 10⁻⁷ sama dengan 2 kali 10⁻⁷ kali I kuadrat. I kuadrat sama dengan 1, I sama dengan akar 1, I sama dengan 1 ampere. Jadi, besar arus dalam setiap kawat adalah 1 ampere. Contoh yang berikutnya, sebuah zara bermuatan listrik bergerak dan masuk ke dalam medan magnetik sedemikian rupa sehingga lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Jika zara lain bergerak dengan laju 1,2 kali zara pertama, jari-jari lingkarannya 20 cm. Ini berarti bahwa perbandingan massa persatuan antara zara pertama dengan zara kedua adalah titik. Diketahui dari data R1 sama dengan 10 cm, R2 sama dengan 20 cm, V2 sama dengan 1,2 V1. Ditanya perbandingan massa permuatan zara pertama perbandingan massa permuatan antara zara kedua sama dengan berapa? Jawab, kita gunakan konsep bahwa M per Q 1 dibagi M per Q kedua sama dengan R1 per R2 dikalikan V2 per V1 sama dengan 10 per 20 kali 1,2 per 1 sama dengan 12 per 20 sama dengan 3 per 5. Jadi perbandingan massa permuatan 1 antara zara pertama dengan zara kedua adalah 3 per 5 atau 3 dibanding 5. Demikianlah penjelasan tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal latihannya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.